Pada tanggal 10 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali imbauannya kepada para pejabat negara untuk mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri. Dalam pidatonya saat membuka Kongres 18 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo, Surabaya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan fokus pada penyelesaian masalah dalam negeri. Presiden Prabowo menyoroti bahwa masih ada pejabat yang tidak mematuhi arahan tersebut. Beliau menegaskan bahwa bagi mereka yang bandel atau dablek, sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke luar negeri selama 5 tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa pengeluaran yang tidak perlu harus dihentikan, terutama jika perjalanan dinas ke luar negeri hanya dijadikan alasan untuk kepentingan pribadi. Beliau menegaskan bahwa pejabat yang ingin bepergian ke luar negeri harus menggunakan dana pribadi mereka sendiri. Sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari. Tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya kemana-mana, saya merasakan rakyat itu menangkap. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Instruksi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2025 hingga 306 triliun rupiah dengan fokus pada pengurangan perjalanan dinas luar negeri dan alokasi anggaran untuk perbaikan fasilitas pendidikan. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pejabat yang tidak mematuhi arahan ini akan berhadapan dengan rakyat. Beliau menekankan pentingnya para pejabat untuk fokus pada kerja nyata dan mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat di dalam negeri. Dengan demikian, Presiden Prabowo berharap agar seluruh pejabat negara dapat lebih bijak dalam menggunakan anggaran dan lebih berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berikut ulasannya. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah, perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri, yang tugas keluar negeri. Tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri.
Dalam pidatonya, walaupun Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan pengurangan perjalanan ke luar negeri bukan berarti menutup diri dari dunia internasional. Sebaliknya, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat negara benar-benar bekerja secara efektif dan tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Fokus pada pembangunan dalam negeri Presiden menekankan bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk perjalanan dinas ke luar negeri sebaiknya dialihkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Beliau juga meminta para pejabat untuk lebih sering turun ke lapangan, melihat langsung permasalahan rakyat, dan mencari solusi nyata. Jangan hanya rapat di hotel mewah atau kunjungan ke luar negeri tanpa hasil yang jelas, tegasnya. Konsistensi dalam kepemimpinan menanggapi pertanyaan mengenai perjalanannya sendiri ke luar negeri. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kunjungannya ke berbagai negara selama ini bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik, menjalin kerja sama strategis, dan menarik investasi untuk Indonesia. Namun, beliau menekankan bahwa perjalanan tersebut dilakukan dengan tujuan yang jelas dan membawa manfaat konkret bagi bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta kementerian dan lembaga untuk mengevaluasi efektivitas perjalanan dinas ke luar negeri yang telah dilakukan selama ini. Kalau sekadar studi banding tanpa ada implementasi nyata di Indonesia, lebih baik tidak usah dilakukan, ujarnya. Dukungan dari berbagai pihak instruksi Presiden Prabowo ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk Nahdlatul Ulama, NU, dan organisasi masyarakat lainnya. Mereka sepakat bahwa efisiensi anggaran adalah langkah yang tepat untuk memastikan keuangan negara digunakan secara optimal. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini dan menegaskan pentingnya pemimpin yang memiliki integritas serta kesadaran untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Penegasan kembali, tidak ada tempat bagi pejabat dablek. Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo kembali memperingatkan bahwa pejabat yang tidak mau mengikuti aturan ini akan mendapatkan konsekuensi. Saya sudah bilang, kalau ada yang masih membandel, saya akan ambil tindakan. Kita ini bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, katanya dengan tegas. Beliau juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga disiplin, mengutamakan kepentingan nasional, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab demi Indonesia yang lebih baik. Kalau kita disiplin, kita fokus bekerja, saya yakin Indonesia bisa lebih maju, pungkasnya. Loh, Presiden Prabowo sering ke luar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara, dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah yang rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki. Diskusi, studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding, belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu.